Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Preimplantation Genetic Diagnosis atau PGD. Ini untuk anggota kelompok kami, dengan saya sendiri, Siti Fatimah Febri Fortuna, dan Adela Rimnai Bilharom, Ahmad Dan Ajrullah, Firandari Putri, dan Mispatis. Saya sendiri akan membacakan pengertian PGD. PGD adalah suatu teknologi klinis yang memungkinkan deteksi dini penyakit genetik monogenik atau penyakit yang disebabkan oleh mutasi pada satu gen pada embrio sebelum ditanamkan ke dalam rahim dalam prosedur fertilisasi in vitro. Tujuan utama PGD adalah untuk mencegah penularan kelainan genetik kepada keturunan. Teknologi ini memerlukan pendekatan khusus dan terpersonalisasi tergantung pada jenis mutasi dan gen yang terlibat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sir Firandari Putri. Baik, berikut adalah fungsi dan manfaat PGD. Yang pertama, untuk mendeteksi penyakit genetik sebelum kehamilan, misalnya thalassemia dan Huntington. Yang kedua, mencegah kelahiran anak dengan kelainan genetik berat. Yang ketiga, alternatif aman dibanding diagnosis genetik saat kehamilan. Yang keempat, mengurangi resiko keguguran dan kegagalan IVF karena embrio abnormal. Memilih embrio dengan kecocokan untuk terapi saudara kandung, misalnya transplantasi, dan yang terakhir menurunkan resiko aneuploidi seperti trisomi 21 yaitu Down syndrome. Di sini ada cara kerja PGD. Yang pertama ada IVF, sel telur dibuahi di luar rahim. Yang kedua, biopsi embrio, diambil satu atau beberapa sel dari embrio, di mana itu di hari ketiga atau kelima. Lalu yang ketiga, analisis genetik. Sel dianalisis dengan metode seperti PCR, ACGH, qPCR, NGS untuk mendeteksi mutasi spesifik. Yang keempat, pemilihan embrio. Hanya embrio bebas dari mutasi genetik yang dipilih untuk ditanam kembali ke rahim. Baik, untuk praanalitik, pertama fertilisasi in vitro, IVF. Pasien menjalani IVF di mana sel telur dan sperma digabung di laboratorium untuk membentuk embrio. Kedua, biopsi embrio. Embrio dibiopsi atau diambil sel-selnya pada tahap tertentu, misalnya pada tahap blastokista. Kemudian yang ketiga, analisis genetik. Sel yang diambil dianalisis di laboratorium untuk mendeteksi kelainan genetik atau kromosom. Yang keempat, pemilihan embrio. Embrio yang sehat secara genetik kemudian ditransfer ke dalam rahim untuk implementasi. Next. Analitik. Diagnosis dan screening genetik praimplantasi atau PGD adalah metode untuk memeriksa embrio sebelum dipindahkan ke rahim, bertujuan untuk mencegah penularan penyakit genetik atau kelainan kromosom. PGD saat ini sangat efektif untuk mengurangi risiko kelahiran bayi dengan kondisi genetik tertentu. Namun PGD juga memiliki tantangan termasuk keterbatasan dalam mendeteksi semua jenis varian genetik dan tantangan etis seputar pilihan reproduksi. Kemudian ada pasca analitik. Yang pertama ada interpretasi hasil. Pasca analitik pada PGD mencakup proses analisis dan validasi hasil diagnosis genetik dari sel embrio yang telah dibiopsi. Hal ini mencakup penetapan status genetik embrio, identifikasi apakah ada embrio membawa mutasi penyakit genetik atau afektif, menjadi carrier atau pembawa atau bebas dari mutasi non-carrier,
Penilaian resiko rekombinasi dalam diagnosis tidak langsung menggunakan STR atau short tandem repeat. Rekombinasi antara penanda dan gen target bisa menyebabkan hasil salah. Evaluasi kualitas sinyal genetik DNA dari satu atau beberapa sel sangat terbatas. Perlu evaluasi hasil PCR atau qPCR atau NGS untuk menghindari false positif atau false negatif. Yang kedua ada pelaporan hasil, deskripsi status embrio. Setiap embrio diklasifikasi secara genetik dan direkomendasikan untuk transfer atau tidak. Penjelasan keterbatasan metode. Laporan PGD harus menyertakan kemungkinan resiko kesalahan diagnosis atau misdiagnosis, terutama pada kasus mosaicism, allele dropout atau kehilangan salah satu alel. Yang terakhir ada recombination error. Semua hasil PGD wajib dikonfirmasi dengan diagnosis prenatal invasif seperti amniocentesis atau CVS setelah kehamilan dikonfirmasi untuk menghindari hasil negatif palsu. Berikut jurnal yang terkait. Pada hasil jurnal NGS, Next Generation Sequencing, hasil pada jurnal yang pertama ada qPCR atau kuantitatif PCR. PCR digunakan untuk PGS atau screening aneuploidy. Hasil embrio, hasil 1.177 embrio diuji, 49,1% embrio euploid normal, tingkat kegagalan rendah 4,7%, kelebihan cepat akurat, tidak perlu WGA. Yang kedua ada ACGH atau Array Comparative Genomic Hybridization, digunakan untuk PGS. Hasil 465 embrio diuji, 37% euploid, kegagalan 6,7%, kelebihan deteksi menyeluruh kromosom, kekurangan perlu WGA lebih lambat dari qPCR. Yang ketiga ada NGS atau Next Generation Sequencing, digunakan untuk PGD dan PGS secara bersamaan. Hasil akurat dalam mendeteksi segmental aneuploidy dan mosaicism, kelebihan resolusi tinggi, kekurangan kompleks, butuh algoritma analisis dan WGA. Yang keempat ada ARMS, qPCR, dan linkage analysis, digunakan untuk PGD atau penyakit monogenik seperti hemofilia A dan thalassemia. Hasil diagnosis berhasil dengan desain yang disesuaikan mutasi, kelebihan akurat jika marker STR informatif digunakan. Sekian dari kelompok 6. Apakah ada yang ditanyakan?